Halo, pengantar makanan. Halo, pengantar makanan. Mas pengantar makanan ya? Bantu bawakan pakaianku, ya? Oh, lalu aku ditarik masuk begitu saja oleh wanita itu. Ini adalah kisah asmara di kehidupan sebelumnya, saat aku masih jadi pengantar makanan di dunia fana. Kenapa di alam surga ini bahkan tidak ada satu wanita pun? Kaisar Abadi. Sekte tanpa perasaan di dunia bawah mempraktikkan teknik mengorbankan istri untuk mencapai ilmu, menyebabkan jumlah kultivator wanita terus berkurang drastis, dan membuatnya semakin sulit untuk naik ke alam kedewaan. Mengorbankan istri demi ilmu? Mereka tidak hanya menghabisi istrinya, tapi mereka juga membagikan istri secara gratis. Kurang ajar. Benar-benar keterlaluan. Setiap hari aku bekerja keras sebagai kaisar, bahkan tidak pernah melihat bayangan wanita. Tapi mereka justru membagikan istri secara cuma-cuma. Dan bahkan menghabisi mereka. Ini, sekte tanpa perasaan ini. Sudah seperti sekte sesat. Kalau begitu, aku akan turun sendiri ke dunia fana, menyamar untuk melakukan penyelidikan, dan mengusut tuntas masalah ini. Anda ingin turun ke dunia fana? Dunia fana mungkin tidak akan sanggup menahan kekuatan dewa dari tubuh asli Anda. Kebetulan, bukankah baru saja ada murid sekte tanpa perasaan yang baru saja meninggal? Aku akan pinjam tubuhnya untuk mencoba memiliki banyak pendamping dan memperbaiki gaya hidup yang melanggar etika ini. Murid tingkat rendah. Yesu, baru-baru ini sekte telah menangkap 3.000 kultivator iblis wanita. Ini giliranmu untuk memilih istri. Memilih istri? Baru saja tiba sudah langsung mendapat tugas besar. Ini pembagian istri. Kultivator iblis wanita ini cantik sekali. Iya, katanya mereka adalah para wanita suci dari sekte iblis langit. Para kultivator wanita sekte iblis langit ini, kalian boleh pilih satu untuk dijadikan istri atau selir, bisa juga dijadikan wadah energi. Jalur kultivasi terbagi menjadi pemurnian energi, pembentukan fondasi, pembentukan inti, dan jiwa baru sebagai 4 ranah utama. Di tempat kakak senior Han Xiao kita, di usia yang sangat muda, dia sudah mencapai tingkat 9 pembentukan fondasi, bisa dikatakan dia adalah yang terbaik di generasi muda. Sedangkan kamu, meskipun hanya murid tingkat rendah, tapi kamu membawa nama baik dari kakak senior nanti, pastikan kamu memilih wanita yang paling cantik. Hanya seorang murid rendah tingkat 1 pemurnian energi? Beraninya dia datang ke sini untuk memilih istri? Ternyata kamu belum tahu ya? Orang ini namanya Yesu, dia memilih istri itu untuk diserahkan demi dinikmati oleh kakak senior. Ternyata dia pria yang sangat menyedihkan. Hanya seorang murid rendahan bisa menyerahkan istri padaku. Itu adalah kehormatan luar biasa baginya. Kalian lihat, dia tersenyum sangat lebar. Minta mereka melepaskan pakaian luar. Aku ingin memeriksa tulang dan bakat mereka. Jika ada yang tidak terpilih, akan aku hukum. Aku mau yang ini. Nyonya muda, biar ku bantu melepaskannya. Aku adalah titisan Ratu Sekte Tianxian. Kalau saja aku tidak gagal dalam proses kenaikan, dan terpaksa harus bereinkarnasi, mana mungkin aku sampai terpuruk menjadi pendamping seorang murid tingkat rendah. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Muda. Bagus sekali. Mulai sekarang kamu adalah istriku. Begitu ada kesempatan memulihkan kekuatanku, orang pertama yang akan kuhabisi adalah kamu. Teruslah bekerja untukku. Tenang saja,
Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Saya mengerti. Saya mengerti. Dia itu kakak senior, kan? Dulu aku bekerja untuknya. Karena itulah, dia memberikan istri paling cantik untukku. Bawa dia ke kediaman di gunung belakang. Malam ini, layanilah dia dengan baik. Bahkan kamar pun sudah disiapkan untukku. Kakak senior benar-benar tidak membohongiku. Dia mengaturkan kamar sebagus ini untukku. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkan nyawaku. Oh iya. Biar aku lepaskan borgol kakimu. Jangan buang-buang tenaga. Borgol kaki ini terbuat dari besi meteor. Tanpa pedang pusaka, mustahil bisa hancur. Pedang pusaka? Ngomong-ngomong, antara Sekte Wuqing dan Kaisar Abadi Anda memiliki asal-usul yang sama. Pedang pusaka pelindung gunung mereka adalah pedang yang dulu pernah Anda buang begitu saja. Ternyata itu hanya pedang kecil bututku. Pedang, datanglah. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kakak senior, Nona Honglian itu begitu mendengar dia akan melayani Anda, dia sangat gembira. Dia juga bilang, Anda akan menjadi pria pertamanya. Kamu melakukan pekerjaan ini dengan baik. Buka kakimu. Ah, Tuan. Pelan sedikit. Ah, Ini. Dia. Ah, kakak senior. pedang rusak pun bisa menghancurkan besi hitam. Sepertinya borgol kaki dari Sekte Wuqing hanyalah nama kosong saja, tidak benar-benar terbuat dari besi hitam. Kembalilah. Ini. Kakak senior, Inikah cara kamu melakukan tugasmu? kakak senior, aku, Murid rendahan yang tidak berharga. Beraninya mempermalukanku dengan pengkhianatan ini? Aku akan menghabisimu. Han Xiao, Itu suara transmisi dari pemimpin sekte. Murid hadir. segera datang menemuiku. Baik. Yesu. Tunggu saja pembalasanku. Aku pasti akan menghabisimu. Ayah. Guru. Begitu terburu-buru memanggilku. Ada hal penting apa? Pedang Dewa telah bangkit. Pedang dewa? Bagaimana bisa pedang dewa bergerak? Pedang dewa bangkit. Benar sekali. Dulu leluhur pendiri, sekte beruntung mendapat warisan pedang dewa, mengandalkan pedang ini untuk menguasai Juzhou dan tidak tertandingi di dunia. Sangat disayangkan, setelah leluhur naik ke alam baka, pedang ini tidak menemukan penerus lagi. Sekte Wuqing kita juga mulai mengalami kemunduran karena hal itu. 3 hari lagi adalah turnamen besar 100 tahun. Para pemuda berbakat dari berbagai sekte akan berkumpul di sekte kita untuk bertanding satu sama lain. Jika peringkat kita berada di posisi terakhir lagi, sekte Wuqing kita akan dalam bahaya besar. Shower, kebangkitan pedang dewa pelindung gunung. Saat ini adalah kesempatan terbaik untuk mengambil warisannya. Aku ingin kamu mencabut pedang dewa itu, menjadi pemenang dalam turnamen besar, dan mengintimidasi siapapun yang berniat buruk. Tapi saat ini, bahkan 4 senior pun tidak bisa mencabut pedang dewa itu. Saya. Kami sudah melewatkan banyak kesempatan. Namun kamu adalah murid Sekte Wuqing yang memiliki bakat tertinggi. Jangan khawatir. Pada saatnya nanti, aku akan memohon leluhur di alam baka untuk membantumu. Leluhur dari alam baka? Kami berempat akan membakar esensi kehidupan
untuk membuka gerbang surga, menghubungkan bumi dan langit, serta menarik perhatian leluhur kita. Membuka gerbang surga? Guru, aku kini berada di puncak tahap pembentukan dasar. Jarakku untuk membentuk inti emas hanya tinggal 1 langkah lagi. Aku punya 30% peluang untuk berhasil. Asalkan aku berhasil membentuk inti emas, aku pasti bisa mewarisi pedang dewa ini. Bagus. Mahong, beritahu seluruh murid sekte, besok aku akan mengadakan upacara besar untuk mengakhiri cinta demi mencapai pencerahan. Lalu, suruh Yesu datang kemari membawa istri miliknya. Baik. Yesu, beraninya kamu membuatku merasa dikhianati. Aku akan pakai darahmu sebagai persembahan pedang ini di depan wanitamu. Silakan. Kakak senior akan mengakhiri istrinya demi pencerahan. Kakak senior akan melakukan upacara itu sekarang. Hari ini, aku akan memutus hubungan duniawi demi pencerahan. Pengawal, bawa istriku, Zhao Miaoyun, maju ke depan. Cepat jalan. Istri, apa menurutmu aku hari ini terlihat gagah? Murid rendah tetaplah murid rendah. Sungguh memuakkan. Berlutut. Aku, Sekte Wuqing, mendalami ilmu tanpa perasaan. Dulu, aku menanamkan benih asmara pada dirimu, membawa hati fana ke jalan perasaan ini. Sekarang saatnya benih itu dituai. Aku akan mengakhiri semuanya di sini, demi mencapai kebenaran. Dan meraih inti emas. Zhao Miaoyun, terimalah hukumanmu. Tunggu sebentar. Kalau istri secantik ini, bagaimana kalau berikan padaku saja? Istrimu cantik sekali. Kalau tidak mau, berikan saja padaku. Siapa orang itu? Dia sangat tidak tahu malu, berani sekali ingin merebut istri kakak senior. Dia hanyalah pria yang tidak berguna milik kakak senior. Pria tak berguna. Dia sedang melawan hukum alam? Yesu, apakah kamu ingin aku buat perhitungan? Kamu ingin mencapai ranah formasi inti, kan? Aku bisa membantumu. Kamu tidak perlu menghabisinya. Aku sudah berlatih selama 30 tahun lebih. Di seluruh sekte ini, tidak ada yang lebih hebat dariku. Kamu yang hanya murid rendahan, berani ingin membantuku naik tingkat. Kamu pikir kamu siapa? Berlatih selama 30 tahun? Tapi cuma segini kemampuanmu? Kamu. Kenapa? Cara latihan kalian selama ini salah. Jalan tanpa belas kasih ini bukan dicapai dengan cara menghabisi orang yang paling dekat dengan kalian. Apa yang sedang dia bicarakan? Dia meragukan dasar dari ajaran sekte kita. Jalan suci memang tanpa perasaan. Ideologi Sekte Wuqing kami adalah memutus belenggu dunia dan hasrat manusia. Harus memiliki perasaan sebelum melepaskannya. Dan hal yang paling tanpa belas kasih adalah melenyapkan istri sendiri. Jalan itu mungkin tanpa perasaan, tapi melenyapkan istri tidak akan bisa memberimu kekuatan suci. Bahkan, hal itu justru akan merusak kemurnian hati kalian. Coba pikirkan, kalian menikahi seseorang yang sudah direncanakan untuk tiada, sejak awal hubungan ini sudah penuh kepura-puraan. Tidak akan mungkin ada rasa cinta yang tulus. Lantas apa yang mau kalian lepaskan? Hanya murid rendahan, berani meragukan ajaran suci dari sekte kami. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Tunggu dulu. Mengenai jalan tanpa perasaan ini, apa pandanganmu yang sebenarnya? Kemarilah. Yang disebut sebagai mematikan hasrat, maksudnya adalah nafsu duniawi, dan bukan berarti harus menghabisi istri sendiri. Kalian semua telah memutarbalikkan pemahamannya. Jika bukan dengan itu, bagaimana kami bisa mendapatkan jalan tanpa perasaan ini? Tindakan tanpa perasaan seharusnya dilakukan seperti ini. Yesu, beraninya kamu menyentuh istriku. Hei, aku ini sedang membantumu membuktikan jalan tanpa perasaan dan menembus alam kultivasi. Yang disebut memutus hati duniawi dan memusnahkan nafsu manusia, itu berarti harus membasmi hasrat dalam dirimu sendiri. Apapun yang aku lakukan terhadap Miaoyun, jika kamu tetap tidak tergerak, maka kamu baru bisa memahami arti dari sikap tanpa perasaan. Jangan sentuh aku. Manusia fana yang ingin menjadi dewa ini memang harus menantang takdir langit. Jika emosimu sendiri pun tidak bisa kamu kendalikan, bagaimana bisa memusnahkan nafsu manusia ini? Jika penghinaan semacam ini saja tidak bisa kamu terima, bagaimana caramu memutus hati duniawi dan mengejar jalan agung? Benar kan?
Aku akan menghabisimu. Sepertinya aku mulai mengerti. Guru, Anda? Apakah ketua sekte ini sudah gila? Dia malah mempercayai kata-kata murid tingkat rendah. Kakak senior, jika tidak bisa sabar dalam hal kecil, rencana besar akan hancur. Apa kamu ingin aku jadi suami yang dikhianati olehnya? Bukan begitu. Kakak senior, maksudku bukan seperti itu. Biasanya kakak seniorlah yang membuat orang lain dikhianati. Tidak disangka sekarang keadaannya malah berbalik. Ini benar-benar penghinaan yang luar biasa. Kakak senior kehilangan mukanya? Sepertinya ini akan mengganggu keteguhan hatinya. Jangan bicara lagi, tutup mulutmu. Aku dikhianati. Kakak Aku senior pria yang kamu. dikhianati. Inti emas telah terbentuk. Inti emas telah terbentuk. Aku telah berhasil membentuk inti emas. Aku berhasil. Selamat kakak senior atas keberhasilannya membentuk inti emas. Dia benar-benar berhasil membentuk inti emas. Yesu, hari ini, aku pasti akan menghabisimu. Ternyata inilah esensi sejati dari sekte tanpa perasaan. Kita semua telah salah. Yesus adalah orang yang benar. Han Xiao telah berhasil membentuk inti emas. Jika proses penerimaan pedang berjalan lancar, maka hari ini, bagi sekte tanpa perasaan kita, bisa dikatakan sebagai hari dengan kegembiraan ganda. Tidak perlu menunda lagi, kita akan segera menghubungkan langit dan bumi untuk memanggil leluhur. Teknik tanpa perasaan. Hubungkan langit dan bumi. Gerbang langit, terbukalah. Gerbang langit telah terbuka. Inilah leluhur pendiri sekte kita. Leluhur telah menampakkan diri, leluhur benar-benar telah hadir. Hormat kami kepada leluhur. Hormat kami kepada leluhur. Hormat saya kepada leluhur. Siapa yang memanggilku? Kaisar Abadi? Bukankah ini hanya budak pesuruh di alam baka? Jadi dia adalah sang leluhur pendiri sekte tanpa perasaan ini. Leluhur, saya adalah sekte Wuqing Han Xiao. Saya adalah yang paling berbakat di generasi muda. Hari ini saya telah membentuk inti emas, dan ingin mewarisi pedang pelindung gunung untuk membangkitkan sekte. Mohon leluhur, berikan bantuan Anda. Pedang Dewa Pelindung Gunung. Kemarilah, pedang. Kakak senior akan mewarisi pedang Dewa Pelindung Gunung. Jika dia berhasil mewarisi pedang itu, kakak senior akan menjadi orang nomor 1 di seluruh dunia persilatan. Rumor mengatakan setelah berhasil menguasai pedang, ia harus menghabisi seseorang sebagai persembahan agar pedang dewa mengakui tuannya. Kira-kira siapa yang akan dihabisi kakak senior sebagai persembahan pedang? Siapa lagi kalau bukan dia? Tentu saja korbannya adalah Yesus. Meskipun Yesu ini adalah murid rendahan, tapi saat ini aku hanya bisa bergantung padanya. Jika Han Xiao menghabisinya, aku pun akan tamat. Aku bisa membantumu, tapi pedang dewa memiliki roh. Apakah kamu berhasil mewarisinya atau tidak? Itu tergantung pada nasibmu sendiri. Aku akan menjadi orang sekte Wuqing. Yang pertama mewarisi pedang ini. Pedang Dewa Pelindung Gunung. Ini milikku. Terima kasih Tuan atas bantuan Anda, tapi sebaiknya Anda segera pergi. Mengingat kepribadian Han Xiao, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Yesu, cepatlah kabur. Kabur? Kenapa aku harus kabur? Ingin pergi? Apa kamu bisa meloloskan diri? Aku punya pedang yang bisa meruntuhkan gunung dan membela samudra. Pedang, kemarilah. Tunjukkan wujudmu. Tidak usah takut. Jurus ini pun aku juga bisa. Saat menghadapi kebuntuan, tanyalah pada angin musim semi. Pedang, datanglah. Hanya murid tingkat rendah, beraninya kamu menyerukan pedang datang? Saat menghadapi kebuntuan, tanyalah pada angin musim semi. Pedang, datanglah. Sampah yang tingkat kultivasinya baru di pemurnian Ki tingkat 1.
ikut-ikutan berseru pedang datang? Dia pikir dia siapa sih? Kakak senior adalah orang nomor 1 di sekte, seorang jenius zaman ini. Kenapa pedangku bergerak? Apa yang sedang terjadi? Lihat cepat, pedangnya datang. Lihat itu, pedangnya datang. Itu pedang dewa penjaga gunung. Terdapat 3 juta pedang di dunia, semuanya akan tunduk saat bertemu pedang dewa. Kakak senior berhasil. Sudah 800 tahun. Akhirnya ada seseorang yang bisa mewarisi pedang dewa. Ini adalah kehormatan tertinggi bagi sekte Wuqing kita. Sudah terwujud. Sudah terwujud. Dia ternyata benar-benar berhasil. Hahaha, pedang dewa hanya akan mengikuti si jenius yang kuat. Hanya berbekal dirimu yang sampah itu. Memangnya kamu pantas mewarisi pedang dewa? Pedang, datanglah. Ini. Yesus dia. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Ada apa ini? Bagaimana ini mungkin? Kenapa aku tidak pantas disebut sang pengendali pedang? Bagaimana mungkin ini terjadi? Si Yesu ini hanyalah murid tingkat rendah. Atas dasar apa dia bisa memegang pedang pusaka itu? Pedang ini. Mungkinkah dia memiliki tubuh pedang murni? Tubuh pedang murni? Bagaimanapun juga, ilmu bela diri Yesu masih sangat rendah. Mustahil baginya untuk menjadi lawan bagi Han Xiao. Leluhur, akulah murid yang paling berbakat, pemuda nomor 1 di generasi ini. Hanya aku yang punya kualifikasi untuk mewarisi pedang dewa. Atas dasar apa pedang dewa itu malah jatuh ke tangannya? Benar sekali. Kakak senior adalah yang nomor 1 di sini. Hanya yang terkuat yang bisa mendapatkan pengakuan dari pedang dewa. Akulah murid sekte Wuqing yang paling hebat. Apa yang sedang terjadi sekarang? Leluhur akan meledak marah. Leluhur akan sangat marah. Yesu, cepat kembalikan pedang itu kepada Xiao Er. Kembalikan padanya? Seseorang harus menghormati takdir surgawi tanpa perlu takut pada kekuatan langit. Apa aku memang benar-benar tidak pantas? Leluhur benar-benar sudah marah. Lancang sekali kamu, Yesu. Beraninya kamu tidak menghormati leluhur. Cepat letakkan pedang itu. Wariskan pedang dewa telah selesai. Ini. Yesu, pedang ini milikku. Karena kamu sangat menginginkan pedang ini, maka aku akan memberikannya padamu. Pedang dewa ini sekarang milikku. Pedang dewa ini sekarang milikku. Yesu, karena kamu melepaskan pedangmu dan menyerahkan nyawa, maka aku tidak akan segan-segan. Korbankan darah untuk pengakuan Tuhan. Pedang dewa telah mengakui tuannya. Selanjutnya yang akan terjadi adalah membuat perhitungan dengan pedang ini. Yesu akan tertimpa sial. Sekarang, aku adalah pemilik pedang dewa. Yesu, habiskan waktumu sekarang. Apa yang terjadi? Aku merasa pedang dewa ini ketakutan padanya. Mengapa? Dia hanyalah sampah yang tidak berguna. Kenapa? Kenapa harus begini? Sebab akulah tuannya. Xiao Er. Xiao Er. Xiao Er. Pergi. Yesu. Yesu. Keponakan Yesu, kamu sudah membantu Han Xiao mencapai terobosan tingkat dan juga mewarisi pedang dewa. Kamu benar-benar berjasa besar bagi sekte kita. Metode pencerahanmu ini sungguh luar biasa. Ini, apakah metode pencerahan ini cocok untuk kami juga? Kami juga punya istri. Bahkan sangat banyak. Benar. Banyak? Iya. Kemarilah. Jadi maksud Anda berdua adalah
Anda ingin memberikan istri Anda, semuanya, kepadaku. Benar. Betul sekali. Ini sepertinya tidak pantas, kan? Ayo. Keponakan seperguruan, lihat ini. Tuan muda. Kami datang, Tuan muda. Beri kami kecupan, Tuan muda. Mohon bantuan keponakan seperguruan agar aku bisa memahaminya. Jurus tanpa perasaan. Keponakan seperguruan. Keponakan seperguruan, Anda mau pergi kemana? Keponakan seperguruan, jangan pergi dulu. Apa yang kalian lakukan? Keponakan Y, tingkat kekuatanku sudah macet selama 100 tahun. Anda harus menolongku. Kamu macet 100 tahun. Apa urusannya denganku? Maju. Cepat. Tuan muda, kami datang. Jangan mendekat. Dasar tidak berguna. Ayah, Yesu itu pasti pakai semacam trik licik. Dia merebut pedang dewa penjaga gunung milikku. Ayah harus bertindak adil untukku. Xiao Er, kamu adalah masa depan sekte kami. Kami sekte Wuking pasti akan memberikan keadilan padamu. Kakak pemimpin sekte. Bagaimana pendapatmu? Jika aku tidak salah lihat, Yesu itu adalah tubuh pedang bawaan. Legenda yang sejak lahir bisa menguasai 10.000 pedang, tubuh pedang bawaan. Benar sekali. Jika tidak, dengan kultivasi Yesu yang begitu rendah, bagaimana mungkin pedang sakti itu bisa tunduk kepadanya? Turnamen besar 100 tahun akan segera dimulai. Pedang sakti ini harus berada di tangan Xiao Er agar bisa mengalahkan semua lawan. Begini saja menurutku. Kirim Yesu ke gunung belakang, manfaatkan bantuan leluhur Agung Bairuo untuk memurnikan tubuh pedang bawaan miliknya dan berikan kepada Xiao Er. Bukankah itu membuat kita menjadi penganut aliran sesat? Lagi pula Yesu ini adalah murid resmi sekte kita. Jika berita ini tersebar luar, bagaimana kita bisa memimpin sekte ini nantinya? Guru, di dunia kultivasi ini, memang yang kuatlah yang berkuasa. Dia hanyalah Yesu. Hanya di tingkat 1 pemurnian Ki. Atas dasar apa dia memilikinya? Pedang dewa ada di tangannya. Itu benar-benar membuang barang berharga. Jika pedang dewa itu ada di tanganku, bahkan jika pendekar tingkat jiwa fana datang menyerang, aku pasti akan menghabisinya. Itu benar, kakak senior pemimpin sekte. 2 hari yang lalu, saat kita membuka segel formasi dan menarik perhatian leluhur, kita menghabiskan seluruh energi spiritual kita. Saat ini, kekuatan kita bahkan tidak sebanding dengan Xiao Er. Dalam turnamen lusa nanti, sekte lain pasti akan mempersulit kita. Hanya Xiao Er yang mampu menaklukkan mereka semua. Apalagi yang harus dipertimbangkan? Mungkinkah kau mengandalkan si sampah itu untuk menyelamatkan sekte kita? Bergantung pada kekuatannya yang rendah itu untuk mengalahkan semuanya. Kakak senior, ini menyangkut kelangsungan sekte kita. Baiklah, lakukan sesuai dengan keinginanmu. Tuan muda, Pri Bairuo ini adalah leluhur muda milik sekte Wuqing tetua agung ini, meskipun dia berkata, hanya dia yang bisa memandumu melatih pedang dewa, tapi menurutku, dia ada niat tersembunyi. Aku dengar bahwa Bairuo ini adalah wanita yang sangat cantik. Keadaan sudah sangat berbahaya begini, kamu masih saja memikirkan wanita. Tuan muda, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini adalah formasi Tianluo Tuan muda, lebih baik kita tunggu di sini saja. Kita tidak bisa masuk. Tunggu? Aku sudah tidak bisa menunggu lagi. Bukannya aku tinggal menghancurkannya saja. Tuan muda, Pri Bairuo adalah kultivator besar di alam Nasten Soul. Bukan sesuatu yang bisa dihancurkan sembarangan oleh kultivator tahap awal seperti kita. Alam Nasten Soul? Apa itu begitu hebat? Formasi langit yang dipasang oleh Pri Bairuo. Di seluruh dunia kultivasi, hampir tidak ada yang bisa menghancurkannya. Dan kamu pikir kamu sanggup? Dia benar-benar berhasil menghancurkan formasinya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah di tubuhnya ada senjata ajaib yang bisa menghancurkan formasi? Benar, itu pedang dewa penjaga gunung. Ada gosip kalau pedang itu bisa menghancurkan 10.000 formasi. Tuan muda, tunggu aku. Ruo. Kemari, bantu aku pegang ini, dan tunggu aku di sini. Aku. Sudahlah, pegang saja. Aku benar-benar bisa menyentuhnya? Aku adalah pemilik pedang ini, dan kamu adalah istriku. Bahkan jika kamu memakainya untuk hal paling menjijikkan, pedang ini tidak akan berani membantah. Apa? Sepertinya dia terlihat sangat senang. Ruo.
Aku tidak menyangka bisa mengeluarkan kekuatannya. Dengan tingkat kultivasi milikku sekarang, bahkan saat menghadapi Han Xiao tingkat pembentukan inti, aku punya kekuatan untuk melawannya. Benar-benar wanita cantik, dia sangat menggoda. Formasi Tian Luo yang kupasang di luar pintu, tidak ada yang bisa menembusnya. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa masuk ke sini? Kultivasiku sedang dalam masa kritis. Jika aku berhenti sekarang, pasti akan merusak inti jiwaku. Hanya murid tingkat rendah sepertimu, mana berani menggangguku? Peri cantik, kamu sungguh berani dan menggoda. Hei, kamu tidak apa-apa. Kenapa juga kamu harus berlatih ilmu hitam itu? Nyali kamu. Ternyata cukup besar juga ya. Dasar kamu pria hidung belang, aku akan menghabisimu. Kamu. Loh, kenapa malah pingsan? Karena takut padaku? Hei, hei. Padahal kamu baik-baik saja. Kenapa malah berlatih ilmu hitam? Menghabisi Yesu? Memulihkan tubuh pedang bawaan? Dasar orang tua tidak tahu diri. Masih ingin melenyapkanku? Melihat lukamu yang sangat parah ini, haruskah aku menyelamatkanmu atau tidak? Jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Tapi jika aku menolongmu, identitasku akan terbongkar. Sudahlah. Karena kita sudah ditakdirkan untuk bertemu, aku akan memberikanmu sebuah keajaiban. Ini adalah fenomena langit yang luar biasa. Apa jangan-jangan Peri Bairuo, dia akan menembus tahap Nascent Soul dan mencapai tahap transformasi dewa? Energi spiritualnya sangat kental. Ini juga saat yang tepat bagiku untuk berkultivasi. Tak kusangka aku bisa dalam satu malam menembus 2 tingkatan sekaligus dan mencapai tahap pembentukan inti. Pertemuan 100 tahun diadakan hari ini. Kudengar mereka akan menghabisi sekelompok tahanan wanita. Apakah itu benar? Menghabisi tahanan wanita? Sebelumnya kita menangkap 3.000 kultivator iblis wanita, dan di pertemuan 100 tahun ini, kita lanjut menghabisi mereka untuk dikorbankan ke langit. Hahaha. Jika dulu, aku hanya bisa tak berdaya melihat kalian menghabisi rekan-rekan sekteku. Tapi sekarang aku sudah membentuk inti emas dan memiliki pedang dewa di tanganku. Sebagai orang suci, walaupun aku harus tiada dalam pertempuran, aku tidak akan tinggal diam saja. Terima kasih, Peri Bairuo, karena telah memberiku kesempatan berharga ini. Budi baik ini akan aku balas di kehidupan mendatang. Yesu, meskipun kamu orangnya kurang sopan, tapi pada dasarnya, sifatmu tidak buruk. Jika kamu bisa lolos dari tangan Peri Bairuo dan tetap bertahan hidup. Kenapa, Yu Honglian? Mungkinkah kamu masih ingin membela teman-teman seperguruanmu itu? Hei, kamu, apa yang mau kamu lakukan? Kamu, biar ku beritahu ya, ini adalah wilayah gunung belakang Sekte Wuking. Tahap Jiedan? Yesu, kenapa kamu masih belum tiada? Begitu inginkah kamu melihatku tiada? Kalau begitu sekarang, apa kamu merasa sangat kecewa? Begitu besarnya. Keinginanmu melihatku tiada, lalu sekarang,
Bukankah kamu sangat kecewa? Di mana leluhur Bairuo? Oh, tadi malam kami terlalu lelah bermain, dia belum bangun. Ada apa? Bukan kamu. Kamu berani menodai sang leluhur. Ternyata dia ingin menjalani kehidupan tenang bersamaku. Tidak benar. Hei, di mana istriku? Maksudmu Yu Honglian ya? Dia sih pergi ke lokasi acara untuk dihukum mati. Berhenti. Jangan halangi dia. Biarkan saja dia pergi menghabisi nyawanya sendiri. Kepala pelayan. Baru saja dia menatapku, rasanya jantungku mau copot karena ketakutan. Dia jelas bukan murid biasa. Bagaimana bisa kamu takut pada seorang pecundang? Aku beritahu kamu, Yesu mengira karena telah mendapatkan pedang dewa, lalu dia bisa bersikap sombong atas jasanya. Tindakannya itu telah menghancurkan masa depan sekte. Dia adalah aib bagi sekte kita. Jika dia berani pergi ke lokasi konferensi itu, para murid pasti akan menganalisisnya dengan penuh amarah. Karena telah mengganggu peri, kami mohon ampun kepada peri. Tampar mulutmu. Perkataan yang menjadi kenyataan, sihir pengikat kata. Peri, Anda telah menembus tahap Nascent Soul dan berhasil mencapai tahap Spirit Transformation. Spirit Transformation. Tadi malam, Peri Anda sangat menyebalkan. Yesu pergi kemana? Dia sudah pergi ke aula pertemuan. Peri, apa Anda juga akan pergi ke sana? Peri. Ketua Gerbang Tianhan, Tuan Jiang Zhoumu, telah tiba bersama muridnya Luo Qingyun. Ketua Sekte-Sekte Hehuan, Tuan Wei Wudi, telah tiba bersama muridnya Lin Chuanan. Ketua Sekte-Sekte Wuqian, Tuan Duan Tongtian, telah tiba bersama muridnya Xiao Luo Xing. Ayah, leluhur agung Bairuo, apa kamu belum memurnikan Yesu? Jangan terburu-buru. Aku sudah mengirim orang ke gunung belakang. Tenang saja, Yesu pasti akan tiada. Pedang dewa penjaga gunung pasti akan jadi milikmu. Promise Linda. Kalau bisu. Kalau begitu, aku akan mengulur waktu sedikit lagi. Xiao Er, kekuatan kami para sesepuh sudah jauh berkurang dari sebelumnya. Beban berat untuk menyelamatkan sekte, kuserahkan kepadamu. Hari ini, aku Han Xiao, mewakili Sekte Wuqing, akan berdiskusi tentang hukum tertinggi bersama kalian semua rekan kultivator. Sebelum kita mulai, kita akan melakukan persembahan ke langit. Cepat kemari. Bawa orang-orang itu ke hadapanku. Hukum. Habisi mereka. Habisi. Yu Honglian, beraninya kamu menampakkan diri di sini? Bagaimana dia bisa ada di sini? Sepertinya dia datang untuk menyelamatkan sesama muridnya. Sungguh tidak tahu diri. Hanya dengan basis kultivasi tahap pemurnian Qi, dia berani mengacaukan tempat eksekusi ini. Ternyata Sekte Wuqing masih menyembunyikan wanita cantik sepertinya. Pergi. Siapa yang berani bergerak? Ilmu teleportasi, kamu juga sudah mencapai tahap pembentukan inti? Apa? Dia juga sudah mencapai tahap pembentukan inti? Ketua Sekte, dalam waktu singkat beberapa hari saja dia bisa berubah dari tahap pemurnian Qi, melompati tahap pembangunan fondasi, dan langsung membentuk inti emas. Ini adalah pencapaian luar biasa dalam sejarah. Kultivasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bagaimana bisa dia melakukannya? Ini karena Yesu. Pasti Yesu yang membantunya membentuk inti emas. Sudah 30 tahun berlalu, dengan kemampuanmu yang seperti ini, kamu ingin membentuk inti emas, kan? Aku bisa membantumu. Jika keberhasilan Han Xiao hanyalah kebetulan. Lalu dalam waktu beberapa hari ini, Yu Honglian juga berhasil membentuk inti emas
Ini jelas bukan lagi kebetulan. Jika begitu, Yesu ini memiliki kemampuan untuk membuat orang lain mencapai tahap inti emas. Bagi sekte kita, dia adalah harta karun pelindung sekte. Bakat langka yang jarang terjadi dalam sejarah kultivasi ini, jangan sampai direbut oleh sekte lain. Benar juga. Di mana Yesus sekarang? Lantas, apa gunanya meski kamu sudah mencapai inti emas? Aku adalah orang nomor 1 di generasi muda ini. Sekarang, berlutut dan memohon ampun padaku, jadilah wanitaku. Maka aku tidak akan menghabisimu. Jadi wanitamu? Memangnya kamu pantas? Pedang Dewa Pelindung Gunung? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa itu ada di tanganmu? Akan kubuat perhitungan denganmu. Apa yang sedang terjadi? Aku merasa pedang dewa itu sangat ketakutan padanya. Bagaimana mungkin kamu mengendalikan pedang dewa tanpa terkena serangan balik? Memangnya kenapa jika kamu punya pedang dewa itu, kamu sama sekali tidak bisa mengeluarkan kekuatannya? Kamu tidak akan bisa menang melawanku. Setelah aku menghabisimu, pedang dewa itu akan otomatis jadi milikku. Mustahil. Kapan Sekte Wuking jatuh serendah ini, bahkan harta pusaka sekte sampai jatuh ke tangan wanita iblis itu? Terlebih lagi di pertemuan akbar 100 tahun, di hadapan semua orang berhasil mengalahkan murid utama. Disebut apakah ini? Ini namanya dunia yang sudah terbalik. Hahaha. Karena Sekte Wuching sudah tidak kompeten, biarlah kami yang datang untuk menghabisi wanita iblis ini. Kita butuh sedikit imbalan jika turun tangan, kan? Menurutku, siapapun yang pertama kali melenyapkan wanita ini, maka pedang pusaka itu menjadi miliknya. Saran yang bagus, rekan Dao, Xiao. Benar-benar tidak tahu malu. Keahlian macam apa yang merebut barang milik kami? Ini adalah wilayah kami. Kalian semua. Beraninya kalian mengincar harta pelindung gunung milik Sekte Wuching kami. Hei, rekan Dao, Han Xiao, sekarang setelah pedang dewa itu jatuh ke tangan orang lain, maka benda itu tidak ada pemiliknya. Bagaimana bisa kalian masih menyebutnya milik kalian? Sekte Wuching kalian sudah tidak berguna. Jadi, biarkan mereka yang berilmu yang maju. Mengapa? Apa kalian mau egois padahal tak sanggup berbuat apa-apa? Rekan-rekan sekalian, kalau begitu, aku akan maju duluan. Wanita iblis, rasakan pedangku. Siapa yang berani menyentuh istriku? Ihir, rasakan pedangku. Siapa yang berani menyentuh istriku? Sayang, jangan takut. Ada suamimu di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Yesu, kenapa setiap kali kamu selalu merusak urusanku? Inikah yang namanya Yesu? Benar, dia adalah Yesu. Mencuri pedang dewa milik kakak senior, memutuskan warisan sekte, masih berani memunculkan wajah benar-benar aib sekte. Aib sekte. Aib sekte. Berhenti. Kenapa kalian malah memarahiku? Istriku, jangan takut. Selama ada aku, pedang ini baru bisa mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Semua orang yang ada di sini bukanlah tandinganmu. Kamu boleh menghabisi siapapun yang kamu mau. Lakukan saja sesukamu. Tidak usah sungkan padaku. Habisi siapapun yang ingin kamu habisi, dan lakukan sesukamu. Jangan pikirkan tentang kehormatanku. Siapa juga yang menghargai kehormatanmu? Aku tadi sempat berpikir bahwa di Sekte Wuking ada sosok besar lain yang bersembunyi. Ternyata hanya seorang murid rendahan yang bersembunyi di balik wanita. Hei, ku bilang ya, kalian orang-orang dari Sekte Wuching, jika memang ingin datang menyelamatkan situasi, setidaknya kirimkanlah seseorang yang pantas. Kalian bertiga, keponakan seperguruan sungguh terlalu sombong. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah milik Sekte Wuking. Apa? Ingin menggunakan status seniormu untuk berlaga, lalu menindas muridku? Puncak tahap Yuan Ying. Aku dari Sekte Wuqian memang sangat sombong. Memangnya kenapa? Sebuah sekte runtuh yang hanya bisa bertahan hidup dengan sisa kekuatan pedang sakti, apalagi sekarang pedang itu sudah hilang, hanya mengandalkan kalian para rongsokan tua. Kamu masih berani merasa setara denganku? Kembalilah berkultivasi 800 tahun lagi. Kamu, Mokui, jika kamu tidak terima, kamu boleh turun untuk bertarung dengan muridku. Aku juga tidak keberatan jika Sekte Wuqing kalian ingin menindas yang lemah, hahaha. Yang muda tidak berguna, bahkan yang tua pun sampah semua. Akan kuhabisi dia. Sesuai peraturan, di turnamen bela diri kali ini, jika Sekte Wuqing kalian berada di posisi terakhir lagi, kalian harus menyerahkan urat nadiro gerbang sekte kalian.
Bagaimana ini? Jika kita kalah, Sekte Wuking akan diambil alih. Lalu kita bisa apa? Kita hanya bisa berharap kakak senior bisa menjadi juara pertama? Jika bukan karena si sampah Yesu ini yang merebut pedang suci kakak sulung, bagaimana mungkin kita bisa kalah? Benar, ini semua salah Yesu. Semua salah Yesu. Kalian sedang berdebat, kenapa malah menyalahkanku lagi? Kalau bukan karena aku, Han Xiao itu bahkan tidak akan bisa mencabut pedang penjaga gunung itu. Kalian masih mau bertarung atau tidak? Jika tidak, aku akan membawa istriku pulang sekarang. Kamu sepertinya sangat ingin aku tiada. Istriku, habisi dia! Orang ini jauh lebih kuat dari Han Xiao. Sayang, jangan hanya bertahan. Kamu harus menyerang. Serang dia. Hanya segini kemampuanmu dan ingin merebut pedang dewa? Hahaha. Luo Qingyun, akhirnya hari ini tiba untukmu. Tetap saja istriku yang terbaik. Mari kita serang bersama. Kekuatan pedang dewa penjaga gunung ini ternyata begitu mengerikan. Siapa lagi? Yu Honglian ternyata sekuat itu? Anak kecil sepertimu sudah merasa ahli? Tingkat Yuan Ying yang sempurna, aku tidak mungkin bisa mengalahkannya. Jangan takut sayang, tingkat Yuan Ying pun masih bisa aku tebas. Ini hanya trik kecil, berani sekali kamu pamer di hadapanku? Lihatlah jurus naga langit milikku. Lihatlah naga surgawi yang perkasa milikku. Bahkan Duan Tongtian yang sudah di tahap Yuan Ying paripurna juga kalah. Ternyata tidak ada satupun yang bisa diandalkan di sini. Guru, tolong gunakan tubuh saya untuk memanggil leluhur. Kakak senior pemimpin sekte, kita benar-benar sangat dipermalukan saat ini. Jika ingin merebut posisi teratas, satu-satunya cara adalah memanggil leluhur. Ini, aku. Mana ada tenaga sisa untuk memanggil leluhur? Mari bakar sisa umur kita. Penyihir itu ada di hadapan kita. Jika kita ingin menyelamatkan sekte ini, maka inilah satu-satunya jalan. Terus-terusan menyebutku penyihir. Kapan kami dari sekte gadis surgawi pernah melakukan hal yang kejam dan melanggar moral? Kalian menganggap kami sebagai ajaran sesat, hanya karena kalian ingin menindas murid wanita dari sekte gadis surgawi, kan? Menurutku, justru kalianlah ajaran sesat yang sebenarnya. Kami dari Sekte Wuqing adalah pemimpin aliran lurus. Jika kami bilang kamu sesat, maka kamu tetaplah sesat. Guru, penghinaan terhadap sekte kita ini harus segera kita bersihkan. Panggil leluhur, panggil leluhur, panggil leluhur, panggil leluhur, panggil leluhur, panggil leluhur. Baiklah. Teknik daun tanpa emosi. Tanpa emosi. Hubungkan langit dan bumi. Taktik yang sama lagi? Gerbang langit. Terbukalah. Hahaha. Hahaha. Sudah kerasukan ya? Ini menarik. Hahaha. Dengan meminjam kekuatan leluhur, aku tak tertandingi. Han Xiao. Han Xiao. Han Xiao kamu. Yang tidak ingin mati segera enyah. Xiao Er, kerja bagus. Singkirkan ketiga orang yang paling mengancammu ini. Kamu akan menjadi orang terkuat di dunia kultivasi. Habisi saja kedua orang tua ini sekalian. Kakak senior menggunakan kekuatan leluhur dan melakukan serangan mendadak. Itu adalah kemenangan yang tidak terhormat. Sekte, tanpa perasaan, kita bekerja selalu dengan cara yang jujur dan adil. Apa katamu? Kakak senior saya. Leluhur bersedia meminjamkan kekuatan sihirnya padaku. Akulah yang terkuat. Hentikan. Han Xiao, beraninya kamu mencelakai sesama murid sendiri. Hanya seorang murid biasa, dihabisi pun tidak masalah.
Xiao Er, rebut kembali pedang dewa penjaga gunung. Yu Honglian, aku sarankan sebaiknya kamu serahkan pedang dewa itu. Berlututlah memohon ampun, jadilah wanitaku, maka aku akan melepaskanmu. Jangan harap. Istriku, jangan takut. Hantam dia. Kamulah yang tak tertandingi. Yesu, kamu tidak tahu apa-apa soal kekuatan. Kamulah yang tidak tahu apa-apa soal kekuatan. Baiklah, kalau begitu, biar kutunjukkan padamu. Apa yang disebut dengan kekuatan abadi? Yu Honglian, pedang dewamu sudah patah. Lihat bagaimana caramu mengalahkanku. Istriku jangan takut. Aku masih punya pedang kalau yang itu patah. Pedang dengan kualitas seperti ini. Aku punya sebanyak yang kamu mau. Ada punyaku. Sayang, kursi ini, aku baru saja mendudukinya sebentar, dan sudah mengandung energi spiritual. Sedangkan tongkat ini juga bukan lagi barang biasa. Tingkatannya sama sekali tidak kalah dari pedang dewa milikmu yang patah itu. Sayang, tangkap, hajar dia. Dalam situasi seperti ini, apa kamu masih bisa bercanda? Aku tidak bercanda, percayalah padaku. Tongkat kayu ini benar-benar ampuh. Memang benar kalau Yesu ini jenius, tapi apa dia sudah gila? Sepertinya memang begitu. Hahaha. Yesu, sepertinya kamu sudah menyerah. Kalau begitu, menyerahlah sekarang juga. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini, bagaimana mungkin? Bahkan dia berhasil menahannya. Apa yang dikatakan Yesu itu benar? Yesu ini sungguh hebat. Yu Honglian, tadi itu hanyalah pemanasan. Begitu kakak senior mulai serius, kamu tamat. Benar sekali, kamu tamat. Kakak senior pasti menang. Han Xiao, hal ini jika kamu berani lagi mencelakai sesama saudaramu, aku akan mengusirmu dari sekte ini. Berisik. Apa yang ingin kamu lakukan? Ingin mengusirku dari sekte? Baiklah, kalau begitu posisi ketua sekte ini, biar aku yang mengambil alih. Astaga. Xiao Er, kamu. Mulai hari ini, ketua baru sekte Wuqing akan dijabat olehku. Hormat kami kepada ketua sekte baru. Ketua sekte baru. Ketua sekte baru. Ketua sekte baru. Han Xiao, beraninya kamu mencelakai gurumu sendiri. Peri. Calon istri cadanganku sudah datang. Mobil tua rongsokanku sudah sampai. Tunggu dulu. Soal kejadian semalam sepertinya sulit untuk kujelaskan. Sudahlah. Lebih baik aku segera melarikan diri saja. Aku harus pergi sekarang. Paman Guru, Hamha. Hal yang seharusnya Anda urus malah tidak dipedulikan. Tapi saat sedang tidak dibutuhkan, Anda justru datang tepat waktu. Aduh, Paman Guru. Han Xiao itu sudah kerasukan iblis. Jika Anda tidak segera datang, kami semua bisa saja sudah tiada. Dasar dua tua bangka. Nanti akan kubuat perhitungan dengan kalian. Paman Guru, aduh. Han Xiao pakai kekuatan leluhur. Kekuatannya sangatlah mengerikan. Apa Anda yakin bisa menghadapinya? Kenapa? Ingin menghabisiku? Ilmu kultivasimu itu hanyalah setingkat dengan Duan Tongtian, yaitu tingkat puncak, tahap Yuan Ying. Hari ini, aku akan mengajari dirimu yang merupakan wanita tercantik di sekte Wuqing ini, tentang bagaimana cara bersikap sebagai seorang wanita. Hati-hati. Paman Guru. Lenyaplah. Tingkat transformasi dewa. Han Xiao berhasil menembus ranah kekuatannya karena Yesu. Yu Honglian, setelah berada di sisi Yesu, juga berhasil menembus ranahnya. Bahkan Paman Guru pun juga sudah menembus ranahnya. Sepertinya Yesu ini, siapapun yang berada di sisinya, pasti bisa menembus ranah kekuatan mereka. Jangan-jangan Yesu ini adalah sosok yang ada dalam legenda itu, tubuh suci bawaan? Hanya dengan tubuh suci bawaan saja, yang bisa menjelaskan mengapa mereka bisa menembus ranah berkali-kali, sekte kita memiliki orang ini, nilainya lebih berharga daripada ribuan tentara. Memangnya kenapa kalau dia berada di ranah transformasi dewa, dia tetap bukan tandinganku? Diam. Ini adalah teknik kata-kata dewa dari tahap transformasi dewa.
Jadi beginilah kekuatan ranah transformasi dewa. Kakak senior ternyata tidak berdaya sama sekali. Sekte Woking kita sudah selamat, akhirnya selamat. Kita selamat. Terima kasih Peri, karena telah memberiku takdir keabadian. Memberimu takdir keabadian? Memangnya kamu siapa? Peri, apa Anda tidak mengenalku? Tadi malam kamu menyebabkan fenomena alam yang luar biasa, aku berada di sisimu dan menyerap sedikit energi spiritual yang keluar dari tubuh Anda, berhasil menembus 2 tingkat alam secara beruntun, dan mencapai pembentukan inti dengan lancar. Aku menyebabkan fenomena alam yang luar biasa. Anda tidak mengetahuinya? Tadi malam aku tidak sadarkan diri. Dasar lelaki hidung belang, aku akan menghabisimu. Kamu. Jelaskan padaku secara rinci, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Ini adalah fenomena alam yang luar biasa. Yesu. Sangatlah misterius. Aku ingin tahu, siapa dirimu sebenarnya? Yesu. Bye-bye, Ruo. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana bisa kamu, dengan tingkat kultivasi pemurnian Qi tahap 1, menghancurkan formasi Tian Luo yang aku pasang? Formasi Tian Luo. Tahap Nasen Soul. Apa itu sesuatu yang luar biasa? Hanya seperti ini saja. Yesu. Aku akan menghabisimu. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak sengaja melakukannya. Bahkan kultivator tahap Nasen Soul pun tidak bisa menahan pukulan telapak tangan ini, tapi dia sama sekali tidak apa-apa. Aduh, Paman Guru, bagaimana bisa Anda memukulnya? Dia sekarang adalah harta karun yang sangat berharga. Harta karun apa? Yesu ini memiliki tubuh suci bawaan. Benar sekali. Apa? Tubuh suci bawaan? Aku mengerti. Mulai sekarang, Yesu akan menjadi satu-satunya murid pribadiku. Hah? Sangat misterius. Aku akan membiarkanmu tetap di sisiku dan melihat rahasia apa yang kamu sembunyikan. Yesu, kamu sudah berguru selama 10 tahun, namun kultivasimu tetap di tingkat 1 tahap pelatihan Qi. Asal kamu mau giat berlatih, kamu pasti bisa mencapai pencerahan sejati. Tuan muda, asalkan Anda giat berkultivasi, Anda pasti akan segera mencapai tahap pembangunan fondasi. Pembangunan fondasi? Mulai sekarang kamu akan berlatih bersamaku. Tanyakan padaku jika ada yang tidak kamu mengerti. Tidak perlu. Tidak ada yang tidak aku mengerti. Mengerti segalanya? Baiklah. Kalau begitu, biarkan aku melihat bagaimana perkembangan teknik dasar pengumpulan energi dalam dirimu. Pengumpulan energi? Hal semacam itu terlalu sederhana. Aku tidak bisa. Bahkan teknik dasar untuk pemula saja tidak bisa, jadi jangan sok hebat di sini. Ini adalah teknik pengumpulan energi. Dulu Han Xiao butuh waktu 3 bulan untuk menguasainya. Ia dijuluki jenius tingkat atas di dunia kultivasi. Jika kamu bisa menguasainya dalam waktu 1 tahun, maka bakatmu sudah cukup untuk melampaui sekte Wuqing. Cuma ini saja? Ini, masih harus belajar selama 3 bulan lagi? Teknik pengendali api ini adalah ilmu tingkat tinggi. Setelah menguasainya, kamu bisa mengendalikan segala jenis api dan menghanguskan segalanya. Bahkan untuk murid dengan bakat tingkat tertinggi sekalipun, membutuhkan waktu 3 tahun hanya untuk mempelajari dasarnya. Jika dalam hidup ini, kamu bisa mempelajarinya. Begitu ya? Mengambil benda dari jarak jauh? Mengambil benda dari jarak jauh.
Robekan ruang? Robekan ruang. Apa ini namanya belajar? Dia ini sudah sekelas master. Kamu, belajarnya memang cukup cepat. Cukup sampai di sini saja untuk hari ini. Jangan berhenti mengajar dulu. Bagaimana kalau aku ajari sesuatu yang tidak kamu mengerti? Kamu, ternyata belajarnya cukup cepat juga. Sampai di sini saja untuk hari ini. Hei, jangan berhenti mengajar dulu. Bagaimana kalau aku mengajarimu sesuatu yang tidak kamu mengerti? Kamu mau mengajariku? Aku memiliki tingkat kultivasi dewa. Dan kamu, seorang pemula, ingin mengajariku. Memangnya ada yang tidak aku ketahui? Kamu pikir kamu tahu segalanya? Kalau begitu, bagaimana dengan yang ini? Terimalah. Fenomena langit. Trik murahan seperti itu tidak layak untuk kupelajari. Aku harus segera bermeditasi. Xiao Er. Xiao Er. Xiao Er. Ayah, aku sudah habis. Xiao Er, Bairuo itu sudah berhasil masuk ke ranah transformasi dewa. Sekarang hanya leluhur yang bisa menyelamatkanmu. Leluhur? Meskipun aku meminjam kekuatan sucinya, aku tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Aku punya cara. Apa rencananya? Meminta leluhur turun ke dunia fana. Leluhur turun ke dunia fana? Benar sekali. Shower, garis keturunan kita adalah kerabat sedara, langsung dari leluhur. Dahulu, saat leluhur naik ke kayangan, untuk mencegah keturunan keluarga Han, kita menghadapi musuh kuat yang bisa memunahkan garis keturunan. Dia memberikan giok ini. Jika di kemudian hari kita menghadapi bahaya, kehancuran klan, atau kepunahan keturunan, teteskanlah darah di atas giok ini. Begitu mengetahuinya, dia akan turun ke dunia fana. Ternyata, kita adalah keturunan leluhur. Xiao Er, gunakan darahmu untuk mengaktifkan giok ini agar tersambung ke Istana Langit. Hormat saya kepada leluhur. Hormat saya kepada leluhur. Kalian adalah keturunan dari keluarga Han milikku. Saya adalah penerus generasi ke-7 dari keluarga Han, Han Wei. Leluhur. Saya adalah penerus generasi ke-8 dari keluarga Han. Han Xiao, murid yang paling terkemuka. Masih semuda ini, sudah membentuk inti emas. Memang benar-benar murid yang terkemuka. Terima kasih atas pengakuan leluhur. Hanya saja, sekarang sekte kami dikuasai oleh orang luar yang berniat untuk menghabisi kami berdua, ayah dan anak. Mohon leluhur bertindak adil bagi kami. Aku sudah tahu tentang masalah ini. Namun karena dunia dewa dan fana itu berbeda, kekuatanku bisa diproyeksikan ke dunia fana ini hanya karena Kaisar Abadi sedang tidak berada di alam dewa belakangan ini. Kedatanganku ke dunia fana kali ini sebenarnya sudah melanggar peraturan dewa. Jangan sampai ketahuan. Ternyata Kaisar Abadi juga suka tidur ya? Lancang. Murid mengakui kesalahan. Kaisar Abadi adalah penguasa semua dewa. Bagaimana bisa manusia sepertimu membicarakannya sembarangan? Kaisar Abadi adalah penguasa atas segala dewa. Beraninya manusia sepertimu membicarakannya sembarangan? Jika ada waktu berikutnya, meskipun kamu adalah keturunanku, aku pasti akan menghabisimu. Junior ini mengakui kesalahan. Kekuatan tingkat transformasi dewa adalah kekuatan tempur yang paling tangguh di dunia ini. Kekuatanku juga hanya berada di tingkat transformasi dewa. Saat menghadapi Bairuo, aku tidak yakin sepenuhnya. Ini, leluhur, lalu ini, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah pil pemikat jiwa dari alam peri. Asalkan kamu membakar pil pemikat ini di kediaman Bairuo, dalam 10 hitungan, dia akan lumpuh tak berdaya. Ini adalah pil pembersih jiwa, bisa membuatmu kebal terhadap racun dupa pemikat. Setelah membius Bairuo,
Aku akan menampakkan diri. Saat itu, Bairuo bisa engkau permainkan sesukamu. Hahaha. Terima kasih leluhur. Paman Guru, bagaimana rasanya? Paman Guru, silakan cicipi ini. Paman Guru, Han Xiao ini sudah jatuh. Seterusnya Anda akan menjadi kakak senior di hati kami. Maksudmu adalah, aku bahkan tidak lebih baik dari Han Xiao itu? Aduh, Paman Guru, lihatlah mulut lancangku ini. Mana mungkin Han Xiao itu bisa dibandingkan dengan Anda? Di hadapan Anda, dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk membawakan sepatu Anda. Paman Guru Lin Chuan, Nan Xiao, Luo Xing, dan juga 3 orang dari Luo Qingyun untuk merayakan guru leluhur Bairuo yang telah menembus tingkat dewa. Mereka bertiga mengirimkan surat kunjungan. Mohon Anda memeriksanya. Surat kunjungan untuk Bairuo, kenapa diberikan kepadaku? Paman Guru, guru leluhur Bairuo sudah lama menyendiri di gunung. Murid biasa seperti kami tidak bisa menemuinya. Guru leluhur Bairuo berkata bahwa segala urusan sekte ditentukan Anda. Mereka bertiga sekarang sedang menunggu di luar pintu. Bagaimana menurut Anda? Sejak guru leluhur muda menembus tingkat dewa, Sekte Wuking, kita berada di posisi stabil sebagai pemimpin dari 4 sekte besar. Semua sekte harus datang untuk memberi hormat. Beberapa sekte ini, beberapa hari yang lalu, sangat sombong sekali. Bukankah hari ini mereka tetap harus datang berkunjung? Biarkan mereka masuk. Beberapa sekte ini, beberapa hari yang lalu begitu sombong. Tapi hari ini bukankah mereka harus tetap datang berkunjung? Biarkan mereka masuk. Baik, Tuan. Sampah ini apa hebatnya? Sampai-sampai bisa diterima oleh Peri Bairuo sebagai murid tertutup. Dia hanya orang kecil yang beruntung. Dia itu pria yang hanya mengandalkan wanita. Selamat kepada Pendeta Yesu, karena telah menjadi murid tertutup Peri Bairuo. Kedatangan kami kali ini untuk mewakili sekte, mengunjungi leluhur agung Bairuo. Ini adalah hadiah yang kami bawa. Ini adalah arak spiritual tingkat tinggi koleksi guru selama 100 tahun. Bagaimana kalau tuangkan segelas untuk kucoba? Ini bukan diberikan untukmu. Kalau begitu, segera pergi dari sini. Kamu. Silakan. Lumayan juga. 1 gelas lagi. Sudahlah. Letakkan barangnya di sini, lalu bawa mereka ke gunung belakang. Baik. Yesu, jangan sombong dulu. Nanti aku juga akan memohon ke Bairuo untuk mengangkatku jadi murid. Dengan bakat yang aku miliki, kurasa dia tidak akan menolak. Saat-saat itu tiba, aku akan menghabisi sampah sepertimu. Paman Guru, leluhur guru kecil tidak suka bertemu orang luar? Jika banyak orang yang pergi ke sana, tidakkah kamu takut akan mengganggu semadinya? Terganggu ya, biarkan saja terganggu. Kalaupun leluhur muda terganggu lalu menghabisi mereka, apa hubungannya denganku? Ye? Memang sudah sepantasnya mereka diganggu. Masalah diganggu, lalu leluhur muda menghabisi mereka. Memangnya apa hubungannya denganku? Benar sekali. Paman Guru, saat Han Xiao mengorbankan istrinya demi mencapai keabadian, Anda mengucapkan perkataan yang sangat luar biasa dan mengajukan teori baru tentang memutuskan keterikatan duniawi serta mematikan hawa nafsu manusia. Anda berkata bahwa dengan memakai topi ini, barulah seseorang bisa memahami ketiadaan perasaan yang sejati, dan hasilnya si Han Xiao itu langsung menembus tingkat kekuatannya saat itu juga. Jadi begitu, apa kamu juga menginginkannya? Oleh karena itu, kami juga memanggil istri-istri kami ke sini untuk melayani Anda, Paman Guru, dan memohon bantuan Paman Guru untuk melihat apa mereka punya paras yang bisa membawa hoki bagi suami. Kalau begitu, mari aku lihat sebentar. Salam hormat, Paman Guru. Kamu, jangan mendekat dulu. Pergi sana. Cepat pergi. Hei, bukankah aku sudah bilang pada kalian ini,
Apa punya selera pada wanita buruk rupa? Kenapa istri kalian satu persatu semakin buruk rupa? Hei, paman guru kita ini berasal dari sekte Wuking. Sejak awal tujuan menikahi istri adalah untuk menghabisi mereka demi membuktikan keyakinan. Jika menikahi yang terlalu cantik, kita tidak akan tega melakukannya, dan itu memengaruhi tekad kita. Di seluruh sekte, hanya Anda dan kakak senior yang sangat berbakat, berani menikahi yang cantik, tapi kami tidak berani. Paman guru, mereka benar-benar tidak ada yang membawa hoki bagi suami. Aku beritahu kalian, menghabisi istri tidak bisa membuktikan keyakinan, dan wanita buruk rupa pun tidak membawa hoki bagi suami. Yang membawa hoki bagi suami itu pastilah wanita cantik. Paman guru, leluhur Agung Bairuo memanggil Anda. Baiklah. Sudahlah, perkataan yang aku ucapkan, kalian pahami saja sendiri. Sekarang aku ingin pergi menemani istri kecilku berlatih dulu. Memang luar biasa, Paman Guru. Bahkan leluhur Agung Bairuo pun cuma jadi cadangan. Yesu, aku tidak bisa mengajarnya. Aduh, Paman Guru. Bagaimanapun juga Yesus punya tubuh suci bawaan. Nilainya lebih tinggi dari segalanya. Dan di sekte ini, hanya Anda yang sanggup jadi gurunya. Jenius seperti itu, aku tidak sanggup mengajarnya. Paman Guru, Anda sedang bercanda? Yesu ini memang punya bawaan yang bagus. Tapi soal kultivasi, dia yang paling bawah di seluruh sekte. Mana ada sisi jeniusnya sedikit pun? Mau dia seorang jenius, ataupun sampah sekalipun. Intinya, aku tidak ingin ada hubungan apapun dengannya. Peri 3 pahlawan ingin bertemu. Untuk apa mereka datang? Biarkan mereka masuk. Memberi hormat kepada Peri Bairuo. Kedatangan kami ke sini adalah ingin pindah ke perguruan Anda dan mengangkat Anda sebagai guru. Kedatangan kami ke sini adalah untuk mencari perguruan baru dan ingin mengangkat Anda sebagai guru. Aku tidak menerima murid. Peri Bairuo, karena Anda bisa menerima Yesus sebagai murid, kenapa kami bertiga tidak boleh? Bahkan jika melihat ke seluruh dunia kultivasi, kami adalah orang-orang yang unggul, di mana letak kekurangan kami dibandingkan Yesus? Yesus itu bukan hanya memiliki tubuh pedang alami, tapi juga memiliki tubuh suci alami. Memiliki dua tubuh suci sekaligus? Bahkan jika dia memiliki dua tubuh suci, tingkat kultivasinya hanyalah tahap pertama, pemurnian Ki, dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap fondasi dasar. Tanpa kultivasi, bukankah dia hanya seorang sampah? Baiklah, akan kugunakan tangan mereka untuk memberi pelajaran pada Yesu. Kalian bertiga, jika ada yang bisa mengalahkan Yesu, aku akan menerimanya sebagai murid. Bukankah itu sangat mudah? Bahkan jika dia berkultivasi 100 tahun lagi, dia tidak akan bisa mengalahkan kami. Itu belum tentu. Pri, Tetua Agung mohon menghadap. Untuk apa dia datang? Apa yang bisa dia lakukan? Pasti ingin memohon keringanan untuk putranya? Biarkan dia masuk. Persilakan dia masuk. Hormat saya kepada guru leluhur Bairuo. Hormat saya kepada kedua adik seperguruan. Tidak perlu terlalu formal. Ada keperluan apa kamu datang menemuiku? Kalau begitu, saya akan berbicara jujur saja. Xiaoer adalah putra semata wayang saya. Saya mohon kepada guru leluhur, tolong ampuni dia. Han Xiao tidak hanya mencelakai sesama murid, tapi juga berani menghabisi gurunya di depan umum. Mengatakan dia pemberontak bahkan masih terlalu baik untuknya. Putramu itu benar-benar sudah gila dan kehilangan akal sehat. Kakak seperguruan, berhentilah berlutut. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan Han Xiao. Kenapa aku? Sepertinya mencium bau dupa dan lilin. Kenapa aku seperti mencium bau dupa? Sepertinya memang benar. Kenapa aku? Kenapa seluruh tubuhku terasa lemas? Gawat, sepertinya ini dupa pembius. Makanya Han, apa yang sedang kamu rencanakan? Tentu saja untuk menghabisi kalian. Han Xiao, apa yang ingin kamu lakukan? Melakukan apa? Coba tebak.
Wah, kalian bertiga ternyata ada di sini juga. Ini benar-benar keberuntungan besar bagiku. Kalian bertiga datang hanya untuk menyerahkan nyawa padaku. Kamu juga terkena dupa pembius, tapi kenapa kamu baik-baik saja? Aku punya pil pemurni jiwa, pemberian leluhur. Tentu saja, aku kebal terhadap dupa pembius. Kamu, leluhur? Kamu bahkan menggunakan kekuatan leluhur? Menggunakan? Leluhur sudah turun ke dunia Siapa? Leluhur benar-benar sudah turun ke dunia fana? Han Xiao, kamu ingin menghabisiku? Efek dupa penjerat jiwa ini hanya bertahan selama 1 dupa menyala. Aku berada di tingkat Huashen, tubuhku tidak bisa hancur, kamu tidak akan bisa menghabisiku. Aku memang tidak akan bisa menghabisimu. Tapi, ada orang lain yang bisa. Waktu selama 1 dupa menyala, cukup untuk melakukan banyak hal. Duh, leluhur muda, wajah menawan ini, bagaimana kalau di depan banyak orang seperti ini, aku memilikimu seutuhnya. Apakah keteguhan hatimu akan hancur? Kamu, lepaskan aku. Melepaskanmu? Mana mungkin aku melepaskanmu? Han Xiao, aku akan menghabisimu. Hah? Ayo, habisi aku. Leluhur muda, ternyata aku tidak menyangka. Kamu punya sisi feminim yang luar biasa. Aku jadi semakin menyukaimu. Kamu, cepat lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Yesu. Yesu, kamu lagi. Sedang apa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu sudah ditangkap? Cih, Yesu, kamu selalu saja mengacaukan rencanaku. Tapi, kali ini kamu datang, jangan harap bisa pergi lagi. Siapa bilang aku mau pergi? Bau apa ini? Yesu, cepatlah pergi dari sini. Ketahuan ya. Sudah terlambat. Wah. Ini bukannya aroma kampung halamanku? Bukankah ini aroma dari Huazi? Mantap. Kamu? Kenapa kamu tidak apa-apa? Memangnya kenapa aku harus kenapa-napa? Yesu, cepat lari. Dia akan menghabisi kita. Kalian. Apa yang terjadi? Yesu, kami semua telah terkena dupa pemikat jiwa milik Han Xiao. Benda itu ada di tangannya. Dupa pemikat jiwa? Ini. Ternyata aroma dupa ini sangat menyegarkan. Masih sempat-sempatnya kamu bercanda? Yesu. Meskipun kamu kebal dupa ini, kamu hanyalah kultivator tingkat 1 tahap pemurnian Qi. Datang ke sini hanya untuk mengantar nyawa. Tapi aku memutuskan untuk tidak membuatmu tiada sekarang. Oh? Kenapa? Karena leluhur pendiri sekte telah turun ke bumi. Aku akan memintanya untuk menarik keluar tubuh pedang bawaan, tubuh suci bawaan milikmu. Untuk kemudian, kugunakan untuk diriku sendiri. Leluhur apa? Turun ke bumi apa? Omong kosong apa ini? Sosok hebat seperti apa pendiri sekte itu? Mana mungkin dia turun dari surga demi para keluarga Han? Hahaha, itu karena pendiri sekte kami sebenarnya adalah leluhur kami para keluarga Han. Benar sekali. Kami adalah keturunan asli dari darah sekte Wuqing. Leluhur keluarga Han telah turun dari surga. Kami, para keluarga Han, tidak terkalahkan di dunia ini. Apa yang kau tertawakan? Biar ku beritahu kenyataannya, Man. Bahkan jika leluhur keluarga Han kalian datang ke sini, saat melihatku, dia harus berlutut dengan penuh rasa hormat. Lancang. Apa kau pikir aku hanya sedang menggetak saja? Setelah leluhur tiba, aku akan membuat hidupmu sangat menderita. Dan membiarkanmu menanggung hukuman ini. Baiklah, aku tidak akan bersembunyi lagi. Akan kuungkapkan semuanya. Sebenarnya aku adalah sang kaisar abadi. Sangat lucu. Kau sungguh keterlaluan. Sangat tidak sopan. Sekarang cepat berlutut. Mungkin masih ada kesempatan bagimu untuk selamat. Memintaku untuk memohon ampun? Lelucon macam apa ini? Di dunia ini,
Tidak ada satu orang pun yang bisa membuatku berlutut. Menyuruhku memohon ampun? Lucu sekali. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa membuatku berlutut. Siapa yang berani mengaku sebagai kaisar abadi? Leluhur. Siapa orang yang mengaku-ngaku sebagai kaisar abadi di sini? Aku. Seorang sampah di tingkat pemurnian Qi, beraninya kamu mengaku-ngaku sebagai kaisar. Han Xiao, maju. Baik. Bagaimana jika kamu perhatikan baik-baik sekali lagi? Kaisar abadi. Hanshu, berani sekali kamu. Hanshu, beraninya kamu. Kaisar abadi. Hamba tidak tahu Anda ada di sini. Hamba mohon ampuni hamba. Kaisar abadi? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Yesu adalah kaisar abadi? Han Xiao segera berlutut. Tidak mungkin. Leluhur Anda pasti salah. Dia benar-benar tidak mungkin seorang kaisar abadi. Hahaha. Aku adalah si jenius. Akulah si jenius itu. Sekarang aku nomor 1 di sekte. Aku si kura-kura hijau. Aku adalah si jenius. Hahaha. Xiao Er, apa yang terjadi padamu? Hormat pada Kaisar Abadi. Membosankan. Sungguh sangat membosankan. Menjadi kaisar abadi tidak ada apa-apanya dibanding menjadi murid di sekte Wukong. 1 hari di langit sama dengan 1 tahun di bumi. Sudah 10 tahun lebih berlalu di bawah sana. Bairuo seharusnya sudah mencapai tahap transformasi dewa, tapi kenapa dia belum juga naik ke alam keabadian? Tidak bisa dibiarkan. Aku harus pergi melihat ke sekte Wukong. Benar-benar tidak disangka, perubahan di sekte Wukong sangatlah besar. Semuanya tampak begitu damai. Menggoda istri orang lain, bagaimana mungkin tidak damai? Tampaknya dia sudah memahami jalan ketidakterikatan. Oh, benar juga. Di mana Bairuo? Dia kan sudah lama menembus tahap transformasi dewa, tapi mengapa dia belum naik ke alam keabadian? Leluhur Bairuo bilang, Kaisar Abadi itu bukan orang baik, lebih baik tetap tinggal di alam manusia saja. Omong kosong apa itu? Tapi tidak apa-apa juga sih. Karena dia tidak mau naik ke alam ini, maka aku bisa turun ke bumi secara rutin untuk berlibur. Nona manis, apakah kamu tertarik untuk memahami jalan kebenaran bersamaku? Aku punya banyak pandangan yang unik. Boleh juga.